Dalam video sebelumnya, kita telah mengetahui apa yang dimaksud dengan konflik serta berbagai jenis konflik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai cara menyelesaikan konflik yang bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa saja cara-cara yang bisa diterapkan dalam menyelesaikan konflik? Berdasarkan Thomas Kilmann Model, terdapat 5 metode yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan konflik, yaitu competing, collaborating, compromising, avoiding, dan accommodating. Metode pertama yang akan kita bahas adalah metode competing. Pada hal ini, kedua belah pihak akan bersikap saling asertif juga tidak saling kooperatif satu sama lain. Sehingga keluaran yang dihasilkan pada metode manajemen konflik ini adalah win-lose atau lose-win, karena berorientasi pada kemenangan terhadap lawan. Metode ini dapat digunakan untuk menegaskan gagasan, mempertahankan posisi, menghindari kehancuran yang fatal, atau bisa juga hanya sekedar ingin menang. Metode selanjutnya adalah collaborating. Dalam metode ini, kedua belah pihak akan saling mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Sikap asertif dan kooperatif kedua belah pihak pada metode ini berada dalam tingkat yang sama-sama tinggi. Metode ini menggunakan cara negosiasi atau mencari alternatif lain sehingga dapat menciptakan win-win solution. Metode ini akan menjadi efektif apabila kedua belah pihak mampu memahami permasalahan dengan baik, berinovasi, kreatif, serta lebih mementingkan hasil akhir yang dicapai daripada kepentingan masing-masing. Kemudian terdapat metode compromising. Metode compromising merupakan gaya manajemen konflik di mana tingkat asertif dan kooperatif sama-sama berada di titik sedang atau menengah. Metode ini dapat digunakan ketika sedang mencari sebuah solusi yang hanya dapat memuaskan sebagian dari kepentingan pihak yang terlibat dengan strategi give and take. Metode compromising menjadi efektif apabila pihak membutuhkan sebuah solusi yang cepat dan cenderung bersifat sementara. Lalu ada metode avoiding. Sesuai dengan namanya, metode avoiding adalah sebuah metode yang menghindari konflik tersebut. Tingkat asertif dan kooperatif di metode ini sama rendahnya. Dengan menggunakan metode ini, maka konflik yang ditemui akan terus ditunda tanpa adanya keinginan untuk menyelesaikannya. Walaupun demikian, penyelesaian konflik dengan metode ini juga dapat efektif apabila konflik yang ditemui merupakan masalah sepele dan dianggap tidak terlalu penting, sehingga tidak perlu mencurahkan waktu dan tenaga secara sia-sia. Akan tetapi, untuk konflik yang rumit, sebaiknya tidak menggunakan metode ini, karena tidak cenderung menyelesaikan masalah. Masalah yang dihindari juga dapat menimbulkan masalah lain yang lebih besar, sehingga perlu menggunakan gaya manajemen konflik yang lain. Yang terakhir adalah metode accommodating. Metode ini memiliki tingkat asertif yang rendah, tapi memiliki tingkat korporatif yang tinggi. Gaya dari metode ini adalah mengabaikan kepentingan diri sendiri demi mengutamakan kepentingan pihak lain. Metode ini seringkali biasanya digunakan ketika kita sudah merasa lelah dengan masalah yang dihadapi dan memutuskan untuk mengalah. Cara ini efektif apabila masalah yang dihadapi tidak terlalu penting, serta adanya faktor hubungan yang baik pada dua belah pihak, dan tidak ingin merusak hubungan tersebut. Berdasarkan tingkat asertifan dan tingkat korporatif, metode manajemen konflik dapat dibuat grafik seperti ini, di mana sumbu vertikal menunjukkan tingkat asertif dan sumbu horizontal menunjukkan tingkat kerjasama. Dalam implementasi penyelesaian konflik, kita perlu menentukan metode penyelesaian konflik yang sesuai dengan jenis konflik yang dihadapi. Aplikasi manajemen konflik yang tepat akan menghasilkan solusi yang tepat pula, sehingga manfaat dari konflik dapat diperoleh dengan maksimal. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah menemukan jawaban atau solusi dari permasalahanmu? Teman-teman juga bisa menambahkan pandangan teman-teman terhadap metode manajemen konflik di kolom komentar loh. Informasi terkait pendaftaran bisa dilihat melalui media sosial kami atau melalui deskripsi di bawah ini ya. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel YouTube Koperasi Kopmau UGM. Saran dan kritik
dapat ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.